secara sosiologi dan psikologi masyarakat, mengembangkan kearifan lokal, karena sebuah seni kebudayaan itu adalah tulang punggung dari sebuah kokohnya bangsa ini. Dan saya memberi pelajaran betul secara manajerial, bagaimana penyutradaraan, bagaimana keaktoran, bagaimana setting, dan bagaimana kalau tidak ada dana bagaimana caranya kita bisa jual baju, jual apa, pokoknya keterampilan juga kami berikan juga ke teman-teman sanggar itu. Nah, track sampean punya ini kan sudah cukup. Apakah ada ya dari pemerintah khususnya, tidak tahu di departemen apalah atau dinas apa itu pernah membantu aktivitas itu atau gimana? Awal-awal kita berjuang sendiri. Yang gaji itu Tuhan Yang Maha Esa. Itu apapun itu kita melakukan dengan kembali ke sebuah ketulusan. Pasti ada yang menggaji entah dari mana. Ada pasal Jawa, sangkan paran dumadi, rezeki saka ngendiwae, dari sudut mana ketika kita menjalankan dengan tulus dan sebagainya. Pasti Tuhan kasih jalan. Pasti Tuhan kasih jalan. Dan dari pergerakan lama-lama terus kita buat dokumentasi, kita buat portofolio, akhirnya dikirim beberapa dulu, akhirnya kabupaten melirik, dari tingkat kelurahan melirik, kecamatan melirik, akhirnya naik, provinsi naik, akhirnya ke nasional gitu. Dan itu memang tidak sementara, pasti butuh proses seperti bayi lahir, nangis, terus mengtengkurap, duduk, merangkak, berdiri, berjalan. Nah, pasti kita harus berani menghadapi resiko itu, dan tertib administrasi yang terpenting itu adalah manajerial yang rapi. Dan kita jangan malu dengan sebuah kegagalan. Kegagalan harus kita unduh terus, itu menjadikan motivasi. Kegagalan bukan suatu keberhasilan, malah kegagalan itu awal dari keberhasilan. Yang penting kita sungguh-sungguh berjuang terus, tapi harus bertanggung jawab dengan kesungguhan itu. Jangan menyerah, harus konsisten. Kalau tidak konsisten, baru setengah jalan menyerah, ya sudah. Nah, itu makanya saya bilang daya juang, ya bukan minta maaf, mungkin kalau dulu kan macam Mas Renda, terus kemudian ya seangkatan beliau ini kan daya juang Mas Nano segala macam, sampai beliau dipanggil Tuhan dan sebagainya, itu kan generasinya masih ada. Ya, nah ya. itu tentu kan harus menjadi inspirasi bagi kita, jangan sampai begitu grup ya besar misalnya kemudian tokonya hilang, itu kebanyakan memang sudah kolab. Artinya mungkin ini ya kita lihat sendiri, saya tidak perlu menyebutkan grup-grup yang besar itu. Nah tentu kembali kepada ini Mas Owon, untuk pembinaan khususnya teater anak-anak di pedesaan. Saya dengar juga dari disabilitas. Ya, kebetulan karena jujur saja saya pernah menyintas yang namanya bipolar. Itu apa? Bipolar itu kejiwaan. Dan kebetulan dari itu saya berterima kasih kepada Tuhan, karena memang betul-betul ketika kita kena sakit kejiwaan itu betul-betul sakit. Tapi saya bipolar yang tidak ngamuk-ngamuk, tapi lebih cenderung ke tubuh sakit. Pada akhirnya karena itu kebanyakan sampah ya, sampah pikiran dan sebagainya, akhirnya mengakibatkan kena bipolar. Dan saya mampu dengan bipolar itu kembali berterima kasih kepada Tuhan, malah saya diberi hati yang lembut, bisa merasakan oh ternyata sakit betul ya. Akhirnya saya punya jiwa welas asih kepada teman-teman ya. Dan bahkan saya sembuh dari bipolar itu gara-gara saya ingat saya pernah ikut teater dengan meditasi. Dan meditasi ya, sangat penting. Sangat penting banget itu untuk pelepasan sampah-sampah yang mengerak di jiwa kita, energi-energi yang ya negatif itu ya. Dan betul-betul, dan saya bipolar itu tidak boleh berhenti minum obat. Saya berhasil. Maksudnya obat apa itu? Obat kejiwaan. Obat kejiwaan. Berhasil berhenti gara-gara meditasi itu.
dengan Terus ilmu di teater. dalam kemasan ini Mas, panjenengan menulis naskah. Apakah ketika sampean misalnya sepi-sepi sendiri-sendiri terus terpetik, oh saya mau buat cerita ini, itu apakah di dalam setiap grup itu sampean kembar mungkin rame-rame atau bikin banyak-banyak terus dipentaskan, atau masing-masing tergantung dari kebutuhan mereka punya ini? Ya, kalau naskah saya itu membuat inspirasi naskah itu, saya kebetulan ketika saya ya kadang bukan berhubungan dengan spiritual, tapi kadang-kadang saya dapat bisikan. Rata-rata naskah saya itu mengambil dari tembang mocopat. Oh, mocopat dari Mije sampai Pocong. Jadi mocopat itu kan tetembangan tentang berfalsafah dari hidup sampai kematian. Sampean buat itu dasarnya dari situ baru diterjemahkan dalam bentuk naskah drama. Naskah drama, betul. Anak-anak bisa nangkep Mas? Bisa nangkep. Kebetulan waktu itu belum anak-anak. Kalau yang anak-anak iya. saya lebih ke kearifan lokal, cerita-cerita rakyat. Oh, legenda. Ya legenda, cerita kampung, cerita rakyat yang ada di sekitar. Apa kita gali, kita diskusikan. Yuk kita buat naskah. Nah, itu pesan-pesan legenda itu kan juga saya yakin juga ada pesan-pesan moral yang bisa ditampilkan lewat pementasan itu. Nah, Ya. kemampuan anak-anak di desa, panjenengan pasti juga pernah mengalami stres loh menghadapi ngelatih anak-anak desa itu. Gimana mas caranya supaya mereka cepat menyerap, kemudian ini ya aktingnya standar dan seterusnya. Ya kalau ngomong bagus dan jelek itu bagi saya tidak berlaku. Tapi kalau kita prosesnya bagus, hasil tidak. Oh, tergantung dari proses. Iya, tergantung dari prosesnya. Kalau kita prosesnya sungguh-sungguh, pasti hasilnya juga bagus. Gitu. Dan kendala pasti ada. Kemampuan seseorang itu kan juga beda-beda. Dan setiap metode itu juga beda-beda. Nah, bagaimana kita mau menghadapi anak-anak, kita harus menjadi anak itu. Kita harus tahu psikologi anak itu. Gitu. Makanya kalau yang ini ya jangan dikasih yang naskah panjang. Oh, Kalau ini yang agak pintar, ya hafalannya, oh ini dikasih panjang. itu anggotanya itu kebanyakan anak sekolah apa sih Mas? Ya pasti anak-anak sekolah. Tapi ada yang anak desa biasa yang mungkin nggak sekolah atau gimana, sama repot juga ada anggota yang masuk itu. Pernah ada yang tidak sekolah, gitu. Pernah Mereka juga ada. masuk juga. Nah, Nah, iya. itu kebanyakan anak sekolah ya Mas? Anak sekolah Nah, itu terkait dengan ini, guru-gurunya gimana responnya mereka? pasti senang. Mereka pernah dilibatkan itu pak guru yang terkait dengan ini. Kebetulan murid saya yang di desa itu kebanyakan sekarang jadi guru. Ya, jadi guru SD gitu. Guru SD Iya. yang dulu didikan sama. Iya, jadi didikan saya menjadi iya, guru. sama. Iya, makanya kita dalam perjuangan itu harus bisa menciptakan siklus metode pembelajaran. Nah, makanya penting banget dalam teater itu harus ada apa namanya silabus metode pembelajaran. Jadi berarti basic lah. seperti mirip-mirip kurikulum sekolah gitu. Sangat harus, kalau ingin lebih rapi, kalau ingin lebih bagus, ya basic itu utama. Ya seperti olah vokal, olah rasa, olah tubuh gitu. Itu Kan. sampai melatih setiap saat mereka begitu. Ya kita ada kurikulumnya juga. Dan mereka harus ikut itu. Harus ikut gitu. Harus ikut. Lah apalagi kalau itu dijalankan dengan baik, ya pasti metode itu akan baik. Gitu. Ini mungkin agak sedikit ini track record panjenengan. Mungkin Mas Awato pernah ke luar negeri ya? Pernah waktu itu juga. Ya terus kebanyakan memang saya di nasional, dikirim di kementerian, gitu ya. Dikirim kementerian, terutama Kementerian Kebudayaan dalam program seniman mengajar, gerakan seniman masuk sekolah, gitu. Dan bahkan program-program saya kadang kita simbiosiskan dengan Kementerian Kebudayaan, yaitu seniman mengabdi. Seniman mengabdi. Iya, mengabdi masyarakat gitu. Jadi itu bahwa seni itu bisa jadi rujukan untuk
edukasi pembelajaran, Ya. terus bisa merukunkan, bisa apa? Banyak lah tujuan. Banyak ya, banyak banget. Kemudian untuk selanjutnya Mas, untuk aktivitas teater sampean yang sekarang kan besok lusa segala macam, saya lihat sampean punya jadwal sangat padat sekali. Selain kesibukan sehari-hari apa Mas? Ya kalau tidak mengajar ya kita gunakan yang baik, dari seperti menanam, ya menanam sayur atau apapun lah, itu kan lebih dari kalau kita menanam kan kita dapat inspirasi, bisa membuat naskah tentang lingkungan, tentang apa itu. Kemudian untuk ini harapan sampean Mas, oke, ini kan sesuatu ya, pikir ya, saya bersyukur ketemu panjenengan. Kemudian kemarin juga wawancara dengan tokoh-tokoh teater maupun budayawan di Solo. Untuk perkembangan ke depan ya, tadi saya dengan Mas Idam tadi juga menyinggung masalah itu. Karena pendidikan karakter bangsa itu salah satu dari teater itu, saya setuju ya. Sangat-sangat setuju, karena kurikulum Merdeka Belajar itu adalah konsepsinya yang diambil metode teater. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar, cari sendiri. Sebenarnya guru itu bukan guru, tapi pendidik. Pendidik yang baik kita harus sebagai fasilitator, bukan mendikte. Karena Tuhan menciptakan manusia itu penuh dengan imajiner. Jangan kita kunci imajiner seseorang itu, jangan penjarakan imajiner. Kalau imajiner